Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Erwin Eka di channel Spiritualpreneur. Nah, Anda sekalian ya yang mungkin saat ini berada dalam kondisi pernah mengajukan hutang ya ke bank atau ke unit usaha simpan pinjam dan lain sebagainya. Terus kemudian satu dan lain hal akibat pandemi atau mungkin akibat karena adanya kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga ya angsuran yang setiap bulan harus Anda keluarkan menjadi sedikit terhambat seperti itu. Terus kemudian ya banyak sekali saya lihat respon yang mereka dapati adalah ya mereka mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka, kemudian mencari informasi seputar bunga bank, seputar riba, seputar haramnya mengeluarkan uang yang berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini mungkin sering kita bahas ya, dan sekali lagi saya ingatkan ya, saya tidak menghakimi tentang riba ya, tentang bunga bank, tentang hutang dan lain sebagainya begitu ya, karena masih terjadi perdebatan tentu saja, dan ini khilafiyah begitu ya. Banyak sekali ulama-ulama yang misalnya secara syariah, secara akad dan lain sebagainya gitu memperbolehkan asal sesuai dengan kaidah usul fikih yang ada lagi yang benar-benar total mengharapkan dan lain sebagainya. Namun ya, yang ingin saya tekankan adalah itu tidak akan terus kemudian menggugurkan kewajiban Anda. Terlebih lagi yang saya sayangkan adalah ketika Anda terfokus terhadap ya hutang riba dan lain sebagainya itu tadi ya, yang menurut Anda haram dan lain seterusnya. Sementara ya kita di Indonesia ini ya berada dalam sistem yang dimana hutang-hutang tersebut diakui secara hukum gitu, diperbolehkan, dan adanya misalnya sitaan, adanya jaminan yang terus kemudian ditarik ketika Anda tidak mampu untuk menyelesaikan hutang tersebut, kemudian dilelang dan lain sebagainya, itu ya boleh dibilang legal ya, terlepas dari pro dan kontra yang terkandung dalamnya. Namun seberapa argumen Anda kaitannya dengan riba tersebut, seberapa kuatnya, tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi ya sudah ya, Anda sudah melakukan pinjaman tersebut, Anda sudah sampai di titik di mana Anda menandatangani ya kontrak yang ada, kurun waktu yang ada. Mungkin ya kalau memang kesulitan, coba bicarakan ya sudahlah, cari jalan keluar. Biasanya ada semacam, misalnya di pandemi kemarin saya pernah dengar ya ada kaitannya dengan refleksi pinjaman dan lain seterusnya. Cobalah cari solusi, jangan terfokus hanya terhadap hukum riba, haram, halalnya dan lain seterusnya seperti itu. Itu tidak akan terus kemudian menyelesaikan masalah. Kalau memang sampai di titik Anda mengharamkan, ya sudah, bagian dari masa lalu Anda belum sampai di titik itu, belum mempelajari hal itu. Mungkin ya beristighfarlah, mudah-mudahan ya memang diberikan ampunan begitu ya kaitannya dengan kesalahan Anda di masa lalu gitu ya, dan perbaiki, dan untuk kemudiannya Anda akan benar-benar menghindari, benar-benar sampai di titik di mana Anda tidak lagi untuk mengajukan hutang dengan bunga dan seterusnya seperti itu gitu. Jangan menyalahkan diri Anda yang sudah terlanjur menerapkan sistem semacam seperti itu. Tapi kalau memang misalnya Anda mengikuti ya secara syariah dan lain sebagainya, ya kita kembalikan ke diri masing-masing. Sekali lagi ya, hentikan argumen dalam diri Anda, cari solusi terbaik, terima diri Anda yang memang sudah memutuskan untuk mendapatkan hutang tersebut di masa lalu. Oke, semoga bermanfaat dan semoga segera ada solusi atas permasalahan yang ada pada diri Anda. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Terima kasih sudah menyimak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.